Ibu-ibu harus kenal loh Bu, harus kenal, itu udah jadi wakil kita. Jadi tetap harus, kalau nggak kenal maka kita kenalan. Kenalan juga harus ketemu kan. Banyak sosial media. Beliau punya juga IG, silakan Bapak Ibu follow. Ataupun mau IG follow-nya Pemkot Depok silakan. Di situ ada banyak kegiatan-kegiatan dari pemerintah Kota Depok, termasuk kegiatan pawai dan pawai. Oke, skip PR ya. Saya lanjut lagi. Nanti tetap ada hadiahnya. Silakan cari. Nah ini visi misi beliau bersama Depok Maju. Pak Wali dan Pak Wakil bilang kita itu sama-sama berlari. Kalau nggak lari ditinggal. Kalau yang lama tinggalin. Jadi kita harus berlari. Semuanya itu menuju Indonesia Emas 2045. Tadi disampaikan 2045 ya di awal. Nah sekarang tahun berapa? 2025. Mungkin bukan kita, tapi mungkin bisa jadi generasi-generasi selanjutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan melanjutkan. Tapi di saat ini kita harus memberikan yang terbaik untuk Kota Depok dan juga untuk Indonesia. Ya, Ibu sekalian. Sempat tadi saya sudah mendengarkan dari pemateri pertama terkait dengan rapornya Depok gimana untuk PAUD. Ibu-ibu sekalian juga berperan penting bagaimana untuk meningkatkan nilai rapor itu. Kalau Depok bagus, maka kita juga ikut bagus. Salah satu kunci bahagia itu ketika hasil yang kita lakukan itu bermanfaat. Akan ada pahala-pahala yang mengalir bagi kita semua. Ini luar biasa karena sebagai pendidik-pendidik di lembaga PAUD. Tangan buat kita semua. Nah, saya kembali ya ke misi-misi ya. Nah, misinya untuk bidang pendidikan atau urusan pendidikan itu ada di misi ke-1 dan ke-4. Kalau yang pertama itu meningkatkan produktivitas masyarakat secara inklusif melalui pembangunan yang selaras. Peningkatan produktivitas masyarakat, diharapkan masyarakat itu lebih produktif. Ya, gitu ya. Kemudian transformasi pelayanan publik. Ibu-ibu, kalau kita itu di lembaga pendidikan itu sama saja dengan melayani. Siapa yang kita layani? Kalau yang di PAUD adalah anak-anak. Bagaimana merubah image bahwa di PAUD A itu gurunya begini, di PAUD B gurunya begini, nggak sama. Kalau menyamakan gimana? Kita punya standar nih. Standar guru-guru PAUD yang happy, yang baik itu seperti apa? Maka di misinya Pak Wali ini menjadi salah satu poin penting, yaitu transformasi pelayanan publik. Kan kalau Depok itu sering banget viral ya. Kadang viralnya udah bagus-bagus, Masya Allah kan. Nanti kalau nggak ada pembulian, tawuran, ya kan? Kalau nggak ada tawuran, nanti apalagi? Covid aja Depok loh pertama, ya kan? Makanya kalau kita bikin yang baik-baik, kita harus memberikan yang terbaik, ya buat kota kita. Next lagi, silakan. Mador silakan next. Nah, yang tadi saya sampaikan, Pak Wali itu ternyata punya janji-janji. Ada sekitar 20 janji beliau di janji kampanye beliau untuk Kota Depok. Dan untuk pendidikan, saya coba di note di warna biru. Pertama adalah pemerataan revitalisasi sarana prasarana pendidikan. Ibu-ibu dapat bantuan aspirasi dari DPRD sudah berapa lama? Belum pernah dapat? Belum. Yang waktu belum pernah dapat? Belum. Belum sama sekali? Belum. Kemudian belum pernah sama sekali mengajukan? Belum pernah? Sudah mengajukan, tapi belum dapat? Nah, itu harus dicek ya, kenapa belum dapat. Kemudian bimbingan belajar gratis bagi 10.000 siswa untuk masuk PTN. Ini kelas 12, ya, kelas 12. Jadi setiap tahunnya akan ada 2.000 siswa yang akan diberikan bimbel gratis untuk masuk PTN. Depok ini dekat sama ini yang
harus ada ketentuan berlakunya. Kemudian beasiswa bantuan untuk kuliah gratis ini sudah ada sekarang untuk 23 juta kalau nggak salah sekarang beasiswa untuk kuliah. Dan juga rumah didik anak. Rumah didik anak itu untuk anak-anak disabilitas yang membutuhkan bantuan pendidikan maupun kesehatan, maka dibentuklah rumah didik anak di Kota Depok. Nah ini kalau yang janji misi keempat adalah peningkatan secara AS dan non ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan. Ibu-ibu dapat bantuan yang 200.000 nggak? Belum dapat juga. Belum cair bang ibu-ibu. Ya kan, belum cair. Di data mah udah ada, mana mulai. Data mah udah ada, belum cair kan? Next lagi, next lagi. Ini saya skip aja ya, skip. Nanti materi saya titip ke panitia. Kalau ibu-ibu mau lihat silakan. Next. Nah ini tugas pendidikan. Next lagi. Nah ini beberapa isu-isu yang di pendidikan yang tetap harus kita sangat poin penting untuk kita perbaiki dan kita tingkatkan terkait dengan keterjangkauan akses, peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini hari ini termasuk dari bagian dari peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan. Ibu-ibu semua dikumpulin, dikasih materi, tentang narasumber dari kementerian, dan itu sebagai bagian dari peningkatan kualitas. Kemudian relevansi, kesesuaian kurikulum. Ganti menteri, ganti kurikulum, benar ya ibu? Jadi kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan kurikulum. Walau intinya sama untuk peningkatan untuk pendidikan. Kemudian peningkatan tata kelola. Ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa manajemen yang baik dalam suatu lembaga itu memiliki aturan. Kemudian memiliki aturan itu banyak ya. Aturan kelembagaan, aturan kemudian untuk pendidik, kemudian aturan peserta didik, termasuk juga aturan terkait dengan anggaran. Kalau itu dikelola dengan baik, maka akan mewujudkan lembaga yang baik juga. Tadi dari narasumber pertama bilang, akreditasi dapatnya dari mana? Rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan itu sudah menyeluruh. Silakan Bapak Ibu sekalian mulai meningkatkan bagaimanakah untuk pendidikan itu bisa lebih baik. Next lagi. Nah ini beberapa isu tadi. Kita sudah coba upayakan seperti apa untuk mengatasi tersebut. Kalau yang di jenjang SD SMP itu ada bantuan 2 juta 3 juta buat sekolah swasta. Yang sekolahnya di sekolah swasta. Kalau yang sekolah itu negeri nggak pernah dapat ya ibu-ibu, karena udah gratis. Nah yang swasta yang dari SPP kita bantu. Yang SD 2 juta, yang SMP 3 juta. Caranya gimana biar dapat? Yang sekolah swasta, kalau dia memang terdaftar di TKS atau ingin mendapatkan, silakan mengajukan ke sekolah. Sekolah nanti akan mengajukan ke dinas pendidikan. Nanti dari dinas pendidikan akan verifikasi apakah anak tersebut layak atau tidak. Itu ya, terkait dengan bantuan. Kemudian, ibu-ibu tahu nggak kita punya sekolah olahraga? Tahu kan? Di SMP berapa? SMP berapa? 11 itu kelasnya. SMP 30 ya. Ya ada baru, makanya saya sekarang itu SMP 11 itu kelasnya, SMP 30 itu sekolahnya yang samping Merpati ya, SMP sampai Merpati dia baru. Jadi Kota Depok itu SMP sekarang ada 34 sekarang. Terakhir yang di Beci SMP 34. Kalau yang 30 yang di Merpati. 33 di dekatnya SMP 3. Ya, 33. Kemudian ada juga sekolah dengan kelas seni. Di mana ibu tahu nggak? Ya, di SMP 1. Di SMP 1 dia dengan kelas seni. Itu ya untuk yang beberapa di Kota Depok. Kita juga ada sekolah rujukan inklusi. Kalau misalkan ibu-ibu sekarang itu ada siswanya di Patu, kemudian memang dia ada anak istimewa, silahkan diarahkan untuk sekolah-sekolah yang memang mereka memiliki sekolah inklusi. Ada 11 kecamatan yang di SD negeri ya rujukan, dan 11 sekolah di SMP. Kalau misalkan kita mereka di inklusi mau lanjut di SMP, kita berikan. Ada persentase untuk penerimaan siswa baru untuk anak-anak istimewa atau anak-anak berkebutuhan
Posmu. Kalau sekarang namanya kan SPB ya. Kalau kemarin PPDB, sekarang kita namanya SPB. SPB udah mulai tanggal 2 Juni. Kalau ada ponakannya, tetangganya sudah mulai ya, tanggal 2 Juni sudah mulai SPB. Nah itu ya terkait kualitas pendidikan, pemberian bantuan insentif bagi guru atau tutor. Belum cair tadi yang 200.000. Kemudian peningkatan insentif guru honor, pemberian pelatihan sama sekarang, sosialisasi hari ini. Pemberian ruang berekspresi siswa, jadi lomba-lomba. Kalau ibu-ibu senang dan melihat bahwa anak-anak didiknya ada talent, silahkan ikutkan kalau misalnya ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah kota atau pemerintah tingkat nasional, itu silahkan ikut sertakan. Kemudian juga perlengkapan siswa dan fasilitas digital dengan bentuk peningkatan literasi dan literasi. Next, lalu. Nah ini ya, sesuai relevasi peningkatan penguatan kurikulum dan perlengkapan sesuai dengan Kementerian Investment terkait dengan tata kelola dan pembinaan pendampingan dalam tahun BOSP. Bapak Ibu terima BOSP enggak? Terima enggak? Sudah pakai AKAS belum? Sudah. Belanjanya sesuai enggak? Sesuai ya? Udah nih. Nanti kalau turun yakin ya? Yakin ya? Bener ya? Kalau kita cek beneran ya? Ini saya enggak. Amin. Kalau misalkan sekolah atau lembaga Bapak Ibu kita cek bener ada ya, pertanggung jawabannya ya kita cek. Oke, next lagi. Nah ini ya, next lagi deh. Nah ibu sekalian, beberapa indikator-indikator kinerja. Jadi ibu sekalian ketika bekerja, kemudian melakukan aktivitas di lembaga, itu sebenarnya untuk meningkatkan skor dari rapor. Ya kan? Ketika rapornya baik, tadi seperti yang narasumber pertama sampaikan, kira-kira layak gak sih sekolah saya itu layak gak sih untuk menjadi bagian dari pendidikan di Kota Depok? Caranya apa? Ini untuk SD ya. Kalau saya lihat untuk PAUD aja, angka partisipasi sekolah. Yang dicek di PAUD itu adalah angka partisipasi sekolahnya. Masih ada nggak sih warga di sekitar itu yang belum bersekolah? Walaupun kementerian sudah mencanangkan yang rencananya 13 tahun wajar, PAUD-nya itu 1 tahun ya. Nah itu kita sudah mulai berlomba-lomba. Kira-kira masih ada nggak sih warga sekitar yang belum sekolah? Capaian 2024 itu 74. Logikanya ketika ada 100 anak masih ada sekitar 25,6 itu yang belum sekolah di PAUD. Kita harus cari. Nah, udah lengkap ya harusnya. Targetnya sih gak muluk yang 2025 ini 77. Nambah 3 anak lagi yang sekolah. Kalau misalnya itu lebihnya 100. Terus jumlah satuan PAUD akreditasi minimal B. Itu ya, yang harus bisa meningkatkan bentuk rapor pendidikan. Proporsi guru PAUD kualifikasi S1 atau D4. Masih ada yang belum S1 guru-gurunya? Masih ada ya? Ya itu jadi PR kita semua bagaimana agar bisa guru PAUD bisa bersekolah. Tapi target 2025-nya turun. Ini capainya itu sudah tinggi sebenarnya. Kita targetnya nggak terlalu tinggi. Targetnya itu 69 sebenarnya. Tapi di 2024 itu sudah 73. Sebenarnya sudah ada peningkatan. Dan targetnya bisa jadi lebih rendah. Jadi bisa jadi kita harusnya 2025 harusnya 74 yang sudah berkualifikasi S1 atau D4. Ya. Next tadi, next sama ya tadi ya Sulinjar sama kita mengecek terkait dengan iklim di sekolah. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber
sebelumnya. Next lagi. Next. Nah ini ya beberapa program prioritasnya. Revitalisasi sekolah, sekolah swasta melalui hibah lembaga, silakan diajukan. Kemudian gerakan toilet layak. Jadi gerakan toilet layak ini bukan dari pemerintah kota saja, tapi dari presiden. Presiden itu ada programnya revitalisasi sekolah, dan beliau itu melihat bahwa sekolah yang nyaman bagi anak-anak itu dilihat apabila sarana prasarana juga memadai. Plusnya kalau toiletnya itu layak atau bersih. Maka kemarin tanggal 2 Mei Pak Wali Kota itu melakukan launching. Launching apa? Gerak getol 1 dan juga jungsi. Mulai lagi meningkatkan cuma bersih, nggak hanya di sekolah tapi di lingkungan sekitar harus juga melakukan cuma bersih. Ya. Kemudian bimbingan belajar, mana sekolah anak, sekolah sehat. Ini bagian sebenarnya sekolah yang ramah anak, kemudian seperti apa, kemudian sekolah sehat dan juga penguatan pendidikan karakter. Next. Nah, ini saya mau sampaikan 2026. Ada 98 usulan yang masuk ke Dinas Pendidikan terkait dengan usulan aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD. Ya. Nah ini ya beberapa, saya coba screenshot aja dari beberapa. Ini ada dari Cilodong. Saya nggak tahu ini karena tidak ada nama sekolahnya. Jadi PAUD Al-Kohar, Bojong Sari ada nggak? Bojong Sari nggak ada sekarang ya. Sukma Jaya, TK Smart B hadir hari ini. Hadir mana TK Smart B? Nah kan, berarti ada yang mengajukan pokok-pokok pikiran. Kemudian ini ada Bojong Sari juga. Next lagi, mana? Nah ini saya beri catatan ya Bapak Ibu sekalian. Bidang Polhukmas akan verifikasi usulan Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang kita sudah mengusulkan tapi usulan itu tidak terrealisasi. Yang pertama, ketika Bapak Ibu misalkan mengajukan 2025, kok nggak cair sih? DPRD-nya sudah tidak menjabat lagi atau selesai. Ketika selesai maka mereka nggak punya hak untuk melakukan aspirasi. Silakan Bapak Ibu cek, kemarin ada beberapa yang memang sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi tapi mengajukan walaupun verifikasinya lulus, tapi ketika itu sudah nggak ada anggarannya lagi, karena sudah selesai. Itu ya, itu. Karena aspirasi dari beliau, kalau beliaunya sudah nggak menjabat, anggarannya tidak ada lagi atas nama beliau. Itu. Kemudian dicek lagi, ibu-ibu sekalian. Misalkan aspirasinya dari anggota DPRD A, datang nih dari fraksi A. Kemudian tiba-tiba mengajukan lagi fraksi B. Ada yang sampai 3, fraksinya beda-beda semua. Ada juga yang 3, fraksinya sama orangnya beda. Drop, kita nggak jadi ngasih. Silakan dipilih, kalau sudah mengajukan 1, silakan dikawal, kemudian dicek. Kan masih menemukan double. Fraksi A mengajukannya bantuan RKB. Oke. Fraksi B ngajukannya apa? Meja kursi. Lah, emang potnya cuma 1 doang. Kita banyak ada ribuan, bagi-bagi kan. Nah, tuh. Jadi silakan diprioritaskan mana yang mau duluan, mau ruangan atau sarana prasarana. Silakan. Nanti dari bidang Polhukmas akan verifikasi. Yang double-double akan kelihatan. Akan ditanya, Bapak Ibu sekalian, lembaganya mau yang mana dulu? Kalau enggak kita akan berapa. Itu ya, silakan dicek. Kemudian dicek lagi syarat administrasinya. Ada yang memang belum ada IMB-nya, mintanya bangunan. Tanah siapa yang mau dibangun? Kalau mau bangun nggak boleh sewa tanahnya, harus milik yayasan atau lembaga sendiri. Itu ya, banyak kayak gitu. Usulan semuanya kenapa? Saya udah ngusulin ABCD tapi kenapa nggak dapat? Dicek lagi. Kalau sarana prasarana masih oke, karena masih bisa dibawa-bawa nih. Nah kalau bangunan bawanya gimana? Mau pakai tas? Nggak bisa. Itu ya. Kemudian lembaganya itu ada izinnya atau enggak? Ya, silakan dicek.
Lalu ada rekening lembaga. Jangan sampai rekeningnya double. Yang main BUSP sama yang diusulkan itu sama. Karena di BUSP tidak boleh dicampur rekeningnya. Nanti ketika akan ada hasil akhir itu akan beda. Anggaran dari BUSP itu berapa? Ketika direkod akhir itu akan susah. Maka kalau dapat BUSP dari APBN jangan dicampur sama yang lain. Ya, silakan Ibu dipisah rekeningnya. Kemudian pastikan kembali tujuan proposal yang terinput ya. Nah ini gini, ditemukan misalkan proposalnya ini ngajuinnya itu sebenarnya sarana prasarana, pengennya laptop misalkan. Nah yang diusulkan sama si dewan itu inputnya adalah ruang kelas, nggak nyambung, kita juga coret. Jadi tolong dicek. Nanti besok teman-teman dari bidang akan ke lapangan, mereka kan sambil akan ada, kita akan dapat rekamannya Bapak Ibu sekalian. Dari Bapak Direktur kan dari rekamannya misalkan PAUD ABCD, dia menunjukkan apa? Dia yang direkamkan. Silakan kita mengecek proposalnya sama atau tidak dari dengan proposalnya. Kemudian karena ini sifatnya bantuan, maka tidak bisa berturut-turut. Ya, kalau misalnya 2025 ini dapat, maka 26 nggak bisa dapat. Kita berbagi dengan yang lain. Next, ini yang betul-betul. Sudah selesai kan? Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Tadi PSC 1 sudah ada tahu nama lengkapnya, silakan Bu berdiri Bu. Sesama sama apa lengkap dengan? Ya. Oh soal wajahnya. Iya. Ya Allah, bismillah. Ini ada di spanduk di depan rumah kebetulan. Dokter Haja Supian Suri. Haji ya Haji. Oh, maaf. Dokter Haji Supian Suri, MM dan Chandra Rahmansyah, Eskom. Saya revisi dikit lagi. Oh iya, boleh. Ada yang bisa membantu? Bapak terima kasih buat Ibu. Iya. Mandor revisi mandor. Masih ada? Ya. Dr. Andes Haji Sofian Sur MM, wakilnya Chandra Rahmansyah SP. Ya, terima kasih. Ya, dokter Ibu, jangan dokter kasihan. Beliau-beliau udah sampai S3 loh. Kalau dokter baru S2, nanti kasih dokter ya. Ya. Silakan. Oke, itu mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih ada nggak? Nah itu kasih. Nanti saya kepikiran sampai kantor ya Allah sampai sebelah 1. Oke, teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Oh ya tadi saya sambil perkenalan ya. Kalau ketemu saya di dinas pendidikan atau di jalan, silakan disampaikan. Saya takutnya nanti lupa karena bapak ibu bisa banyak sekali. Oke. Ibu ya. Oh iya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Lebih cepat lebih bagus lele. Kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.